Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albert. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana yang mengambil jurusan Teknik Informatika. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait soal ujian akhir semester untuk mata kuliah aljabar linear. Oke, kita langsung saja mulai dari nomor satu, yaitu kita diminta untuk menentukan panjang vektor. Oke, kita mulai dari soal A, di mana ada vektor V yang isinya adalah -2 dan 4. Nah, kita langsung masuk ke dalam akar angkanya, dan kita kuadratkan. Berarti akar -2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 4 plus 16. Nah, lalu kita hitung, berarti akar 20. Nah, akar 20 ini kita bisa sederhanakan menjadi akar 4 kali 5. Nah, ada yang bisa kita keluarkan dari akarnya, itu akar 4 tadi. Kalau kita sederhanakan menjadi 2, jadi 2-nya di luar akarnya, berarti hasilnya adalah 2 akar 5. Untuk yang B juga sama, -6 dan -5. Kita masukin ke dalam akar, -6 kuadrat dan -5 kuadrat. Kita hitung adalah berarti akar 36 tambah 25 sama dengan akar 61. Nah, akar 61 ini sudah tidak dapat kita sederhanakan lagi, jadi jawabannya tetap akar 61. Lalu yang C, yaitu 0 dan -4. Nah, berarti kita masukkan lagi ke dalam akarnya, akar 0 kuadrat dan -4 kuadrat. Jadi hasil adalah akar 0 ditambah 16. Sama dengan akar 16 yang kita sederhanakan menjadi 4. Oke, lalu yang nomor 2 ini, kita diminta untuk menghitung hasil perkalian silang antara dua vektor. Nah, di sini kalau kita lihat, ada 3 kurung utama untuk soal A ini. 3 kurung utama itu untuk I, J, dan K. Kalau kita lihat di bagian atas. Nah, di dalam masing-masing kurung itu, kita harus cari dulu. Contoh, yang sebelah kiri itu kurung utama I. Karena kita mencari I, jadi kita melibatkan J dan K untuk masing-masing vektor. Nah, kalau vektor A berarti kita mulai dari AJ dikali BK, dan dikurang sebaliknya, AK dikali BJ. Gitu. Jadi kalau lalu untuk yang J-nya, kita melibatkan K dan I. Karena kan urutannya IJK. Berarti kalau kita nyari J, berarti kita cari melibatkan K dan I. Nah, berarti kita melibatkan AK dikali BI, lalu dikurang. Itu selalu dikurang AI dikali BK. Nah, lalu untuk yang J juga sama. Untuk kita mencari yang K-nya, sama dengan J, yaitu kita melibatkan I dan J. Berarti AI dikali BJ dikurang AJ dikali BI. Kita mulai dari pembahasan yang dari I. Berarti kan AJ dikali BK yaitu 0 kali 0. Nah, dikurang AK kali BJ. Berarti 1 dikali 6. Nah, ditambah untuk yang J, berarti kita melibatkan K dan I. Berarti AK dikali I, 1 kali 5, dikurang AI kali BK, 3 kali 0. Lalu ditambah lagi AI kali BJ, 3 kali 6, dikurang AJ kali BI, 0 kali 5. Nah, berarti kita hitung nih masing-masingnya. Berarti tadi kan hasilnya adalah 0 kurang 6I, ditambah 5 kurang 0J, ditambah 18 kurang 0K. Nah, jadi hasilnya adalah minus 6I, ditambah 5J, ditambah 18K. Itu hasilnya. Lalu untuk yang B juga sama caranya. Berarti kalau kita mau melibatkan yang F1, untuk kita mencari nilai I-nya berarti F1J dikali F2K dikurang F1K dikali F2J. Itu untuk I-nya. Untuk mencari J-nya juga sama. F1K dikali F2I dikurang F1I dikali F2K. Lalu untuk yang mencari K-nya berarti F1I dikali F2J dikurang F1J dikali F2I. Gitu. Nah, kita masukkan lagi angka-angkanya. Berarti 1 kali 3 dikurang 1 kali 2I ditambah 1 kali 4 dikurang 1 kali 3J ditambah 1 kali 2 dikurang 1 kali 4K. Kita hitung masing-masingnya. Tadi berarti 3 kurang 2I ditambah 4 kurang 3J ditambah 2 kurang 4K. Berarti hasilnya adalah I, karena 1I, berarti kan kita cukup tulis I-nya aja. Berarti I plus J minus 2K. Untuk yang C juga sama, kayak yang A, itu melibatkannya untuk mencari I-nya berarti kan AJ dikali BK dikurang AK kali BJ.
Untuk mencari J-nya, kita AK kali BI dikurang AI kali BK. Dan untuk mencari K-nya yaitu sama AI kali BJ dikurang AJ kali BI. Nah, kita masukkan lagi angkanya. Minus 1 kali 0 dikurang 3 kali minus 4I ditambah 3 kali minus 1 dikurang 2 kali 0J ditambah 2 kali minus 4 dikurang minus 1 kali minus 1K. Kita hitung lagi hasilnya. Berarti 0 tambah 12I ditambah minus 3 kurang 0J ditambah minus 8 kurang 1K. Hasilnya adalah 12I minus 3J atau 12I kurang 3J kurang 9K. Seperti itu. Jadi memang kita mencari, kuncinya adalah ketika kita mencari I, melibatkan JK. Ketika kita mencari J, kita melibatkan KI. Tapi ketika kita mencari K, kita melibatkan IJ. Jadi seperti itu. Lalu untuk nomor 3, ini perkalian biasa, perkalian vektor U dikali V. Nah, sini ada 3 model. Yang pertama itu vektor U itu 2,2 dan minus 5. Dan untuk yang V-nya minus 10 dan minus 12. Nah, karena ini kan vektornya cuma 2, jadi intinya setiap vektor kita kalikan misalnya kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Contoh tadi kan berarti kan 2, minus 5 dikali minus 10, minus 12. Minus 2 kita kali minus 10, hasilnya minus 20. Dan minus 5 kita kali minus 12, hasilnya plus 60. Berarti minus 20 tambah 60 sama dengan 40. Ini berlaku juga untuk B dan C. Nah, untuk yang B, kita langsung aja kali. Itu minus 7 dikali 0, hasilnya 0. Minus 6 dikali minus 2, hasilnya 12. Berarti 0 tambah 12 sama dengan 12. Untuk yang C juga sama, yaitu karena dia 3 juga sama. Kiri kali kiri, kanan kali kanan, dan tengah kali tengah. Nah, berarti minus 1 dikali 10 sama minus 10, minus 6 dikali minus 4 sama dengan hasilnya 24, dan 7 dikali minus 2 sama dengan minus 14. Kita hitung aja, minus 10 tambah 24, hasilnya 14. 14 kurang 14, hasilnya 0. Seperti itu. Jadi ini masih cukup mudah. Lalu untuk nomor 4. Nah, ini kita diminta untuk menentukan apakah U dan V membentuk sebuah sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut ortogonal. Ini cara juga sama sebenarnya. Ini mirip dengan yang nomor 3 tadi. Kita cukup kalikan antara vektor U dan vektor V. Nah, contohnya ya, untuk yang A, 5 dikali minus 6, hasil minus 30, minus 1 dikali 2, minus 2, dan 3 dikali minus 1 sama minus 3. Kita hitung. Itu hasilnya minus 30 dikurang 2, minus 32. Dikurang lagi 3, minus 35. Nah, jadi U dan V membentuk sudut tumpul. Kenapa membentuk sudut tumpul? Kita lihat catatan di bagian bawah. Nah, jika U dikali V hasilnya lebih kecil dari 0, maka membentuk sudut tumpul. Nah, jika U dikali V hasilnya sama dengan 0, maka membentuknya sudut ortogonal. Nah, tapi jika U dan V hasilnya lebih besar dari 0, maka sudut lancip. Karena tadi nomor 4A adalah hasilnya minus 35, berarti sudut tumpul karena dia lebih kecil dari 0. Lalu untuk yang B juga sama, kita kalikan langsung. 3 dikali minus 2 hasilnya minus 6, minus 1 dikali 0 itu hasilnya 0, 3 dikali 0 juga hasilnya 0. Berarti jawabannya adalah minus 6. Karena lebih kecil dari 0, berarti membentuk sudut tumpul. Untuk yang C juga sama, langsung kita kali. 5 dikali 0 hasilnya 0, minus 1 dikali 2 hasilnya minus 2, 3 dikali minus 6 sama dengan minus 18. Berarti 0 dikurang 2, minus 2, minus 2 dikurang 18, minus 20. Karena lebih kecil lagi dari 0, maka membentuk sebuah sudut tumpul. Oke, soal terakhir yaitu nomor 5. Jadi, kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan nilai eigen dan vektor eigen, dan kita akan berikan contohnya. Nah, dalam aljabar linear, nilai eigen adalah dari suatu matriks berukuran n kali n. Jadi sementara vektor eigen itu adalah vektor kolom bukan nol yang bila dikaitkan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Nah, mungkin agak susah buat kita membayangkan langsung bagaimana bentuknya jika kita hanya melihat dari sebuah definisinya. Oke, kita coba bahas. Sekarang kita punya matriks A. Matriks A yang ukurannya 2 kali 2, yaitu 4, minus 5, 2, dan minus 3. Nah, ini ada beberapa lambang, yaitu ada lambda itu sama nilai eigen, V sama dengan vektor eigen, dan I adalah identitas. Nah, pertama itu rumusnya adalah
AV, A kali V, matriks A dikali V atau vektor eigen, hasilnya sama dengan lambda dikali V. Atau jika kita bentuk di dalam bentuk lainnya menjadi A kurang lambda dikali identitas dikali V sama dengan 0. Nah, nilai lambda ini kita peroleh dengan menyelesaikan determinan A dikurang lambda kali identitas sama dengan 0. Atau ini kita sebut dengan persamaan karakteristik. Nah, kita langsung masukkan nih ke dalam matriks A. Tadi kan matriksnya A, karena tadi kan dikurang lambda, berarti 4 kurang lambda, lalu minus 5, 2, dan minus 3 dikurang lambda. Nah, ini kita tuliskan berarti menjadi, kalau kita bentuk aljabar berarti 4 kurang lambda dikali minus 3 kurang lambda ditambah 10. Nah, ini sama dengan berarti minus 12 ditambah 3 lambda dikurang 4 lambda ditambah lambda kuadrat plus 10. Kita hitung berarti langsung lambda kuadrat dikurang lambda kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita udah punya bentuknya nih. Lambda kuadrat kurang lambda kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita tuliskan lagi dalam bentuk aljabar berarti lambda plus 1 dan lambda dikali lambda minus 2 sama dengan 0. Berarti kan sini ada 2 nih. Berarti lambdanya sama dengan min 1 atau lambda sama dengan 2. Jadi nilai eigennya, lambda itu nilai eigen, berarti nilai eigen untuk matriks A ini adalah tadi minus 1 dan 2. Nah, sebelumnya sempat bahas bahwa A dikurang lambda kali identitas dikali V sama dengan 0. Atau tadi kita tulis lagi 4 kurang lambda minus 5, 2, dan minus 3 kurang lambda dikali V1, V2 sama dengan 0. Nah, untuk lambda ini, untuk kita coba dulu nih. Tadi kan kita dapatnya lambda untuk minus 1 dan 2. Kita coba dulu nih, untuk yang lambda sama dengan minus 1. Kita peroleh berarti 4 kurang minus 1, lalu sebelah minus 5, lalu untuk yang baris 2, 2, dan minus 3 kurang minus 1. Dikali V1, V2 sama dengan 0. Berarti kan hasilnya 4 min 1, 5. Lalu 5, minus 5, 2, dan min 3 kurang min 1. Atau sama dengan hasilnya minus 2. Dikali V1, V2 sama dengan 0. Nah, lalu matriksnya ini kita perluas dan kita lakukan untuk OBE atau operasi baris elementer. Nah, kita masukkan lagi. Matriks tadi kan 5, minus 5, 2, minus 2. Lalu kita perluas dengan tambahkan 0 dan 0. Nah, ini kita cari dulu nih. Kita sederhanakan. Jadi ini 1/5 dikali B1. Berarti B1-nya kita bagi 5. Jadi hasilnya 1. B1 itu adalah baris 1. Berarti karena sudah kita kali 1/5, jadi 1, minus 1, 2, dan minus 2. Nah, lalu kita buat lagi, kita nolkan bawahnya, berarti baris 2 kita kurangkan dengan 2 kali baris 1. Jadi hasilnya adalah 1 minus 1, 0, 0. Nah, dari bentuk di atas kita bisa memperoleh V1 dikurang V2 sama dengan 0. Atau V1 sama dengan V2. Itu sama. Nah, jika dipilihnya berarti tadi V2-nya sama dengan 1, maka V1-nya sama dengan juga 1. Jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan minus 1 adalah 1, 1. Nah, untuk yang lambda sama dengan 2, untuk lambda sama dengan 2 itu berarti kita peroleh 4 minus 2, lalu minus 5, 2, dan min 3 kurang 2. Tadi yang kita ingat lambda itu adalah nilai eigen. Nah, berarti kita kali V1, V2 sama dengan 0. Nah, lalu kita hitung hasilnya. 4 minus 2, 2. Lalu minus 5, 2, dan min 3 kurang 2 sama minus 5. Berarti antara baris 1 dan baris 2 itu udah sama. Ya kan? Nah, kita lakukan juga matriks diperluas dan kita lakukan lagi OBE. Nah, berarti kan ini kita bisa langsung kurang nih. Baris 2 kita kurang baris 1, pasti baris 2-nya jadi 0. Berarti kita langsung aja 2, minus 5, 0, dan 0. Berarti kita bisa peroleh nih. Berarti 2 V1 dikurang 5 V2 sama dengan 0. Atau V1 sama dengan 5/2 dikali V2. Gitu. Nah, jika kita pilih V2-nya sama dengan 2, maka V1-nya sama dengan 5. Jadi vektor eigen untuk
lambda atau nilai eigen sama dengan 2 adalah 5 dan 2. Kita cek nih apakah benar untuk yang rumus A kali V sama dengan lambda kali V. Nah, untuk yang lambda sama dengan -1 dan V-nya sama dengan 1, berlakunya berarti kan matriks A, 4 -5, 2 -3, dikali 1 sama dengan -1, dalam kurung 1. Kita buktikan nih, 4 kali 1, hasilnya 4. Lalu ditambah -5 kali 1. Berarti 4 kurang -5 sama dengan -1. Betul nggak? -1 yang di bagian sini, -1 dikali 1 sama dengan tetap -1. Lalu kita buktikan baris kedua. 2 kali 1, 2. Lalu ditambah -3 kali 1. Berarti 2 dikurang 3. Sama dengan juga -1 lagi. Berarti benar. Nah, lalu untuk yang kedua, untuk yang lambda sama dengan 2 dan V sama dengan 52. Berlaku juga kita hitung lagi. 4 kali 5, 20. Lalu -5 kali 2, 10. Berarti 20 kurang 10 sama dengan hasilnya 10. Benar nggak? Di situ ada 2 dikali 5, hasilnya juga 10. Nah, lalu kita kali yang bawahnya juga. 2 kali 5, 10. Min 3 kali 2, minus 6. Hasilnya berarti 10 kurang 4. Di sini juga benar. 2 kali 2, yang paling kanan ini sama dengan 4. Jadi hasilnya sudah benar. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan soal ujian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga dapat membantu teman-teman yang menonton video ini untuk memahami terkait soal-soal kelas ini. Terima kasih.